juga ya, untuk pencangkokan sawo cukuplah sulit ya teman-teman, dan bagi para yang sudah mengetahui ilmunya itu cukuplah mudah ya teman-teman ya. Kenapa ini dibilang sulit ya teman-teman? Ini kalau mencangkok sawo kadang-kadang kita tidak numbuh ya, dan kadang-kadang juga mati ya. Nah itu teman-teman semua ya, ini akan saya bukakan secara terbuka ya mengenai ilmunya, bagaimana cara mencangkok sawo ini supaya benar-benar utuh dan bisa numbuh dengan baik ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya, khususnya untuk para pencinta tanaman ya. Saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan tanaman kalian, apapun yang karya kalian ya mengenai tanaman, mudah-mudahan semuanya pada maju dan pada bagus ya tanamannya. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ilmu ya, yaitu cara mencangkok pohon sawo ya. Kebetulan saya nih ada di dekat pohon sawo ini teman-teman ya. Ini sawo adalah sawo yang cukup bagus ya, tetapi teman-teman saya ingin mengembangkannya supaya diperbanyak ya. Dalam hal ini teman-teman harus ketahui juga ya, untuk pencangkokan sawo cukuplah sulit ya teman-teman, dan bagi para yang sudah mengetahui ilmunya itu cukuplah mudah ya teman-teman ya. Kenapa ini dibilang sulit ya teman-teman? Ini kalau mencangkok sawo kadang-kadang kita tidak numbuh ya, dan kadang-kadang juga mati ya. Nah itu teman-teman semua ya, ini akan saya bukakan secara terbuka ya mengenai ilmunya, bagaimana cara mencangkok sawo ini supaya benar-benar utuh dan bisa numbuh dengan baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, kita langsung sama-sama saksikan, simak videonya sampai tuntas, jangan disekat ya, karena teman-teman takut salah paham ya. Dan juga tolong diklik dulu tombol like-nya ya, yang masih tombol like-nya yang menyukai video ini, dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik dulu ya, dan juga loncengnya dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian ya, supaya ada notifikasi ke HP kalian apabila saya upload video yang terbaru. Oke teman-teman semua ya, kita sama-sama saksikan dan simak videonya sampai tuntas. Ini langkah awal teman-teman ya, saya udah sediakan pisau ya, pisau yang kayak ini. Saya ini tidak bagus-bagus amat ya pisaunya, hanya pisau biasa ya. Ini juga udah apa namanya agak hitam ya pasti pisaunya ya. Dan ini saya udah udah mau ngambil salah satu pohon ya, ini yang ini ya, pohon ini mau saya cangkok ya teman-teman ya. Dan untuk mencangkok pohon sawo ini teman-teman sebetulnya bebas ya, apakah mau yang sudah agak tua ataupun yang muda ya, terserah ya, bebas ya. Ini saya mau ngambil pohon yang ini ya. Ini cara mencangkoknya ya, yang pertama ini teman-teman harus paham juga ya, untuk mengupas kulitnya ya dulu ya. Cara pengupasan kulit teman-teman ya, ini kita bersihkan dulu kalau ada daun macam ini ya teman-teman ya, kita bersihkan dulu daunnya macam ini, maksudnya supaya kita gampang dalam pencangkokan ya teman-teman ya. Nah setelah kita bersih ini dari daun ini teman-teman ya, kita ini menggunakan pisau ini kita tancap aja di sini ya, dan dikeliling ya, ini sampai ke dasarnya ya teman-teman ya, ini ya, dikeliling ini sampai ke dasarnya ya. Ini sebetulnya tidak ada pengetahuan khusus ya teman-teman ya, tidak ada ya, hanya kita dalam pencangkokan ini harus, nah ini teman-teman ya, dalam jarak ini ya, untuk jarak apakah berapa senti ini terserah teman-teman ya, mau panjang mau pendek terserah ya. Kalaupun ada ilmu ini harus pendek harus panjang, tidak ada bohong-bohong itu teman-teman ya, yang sebenarnya ini bebas ya.
misalnya segini ya. Nah misalnya segini nih, ini kira-kira 2 sentian lah ini teman-teman ya. Ini cukup panjang ya. Nah ini saya katakan sekali lagi teman-teman ya, untuk jarak ya mencincin ini, mencincin kulit ini ya, ini sebetulnya bebas teman-teman ya. Jadi tidak ada ilmu khusus ya, ini harus sekian senti panjangnya, tidak ada menurut saya ya. Ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Itu walaupun ada ilmu khusus dari bukunya itu terserah ya, yang penting saya pengalaman menurut yang sudah saya alami ya. Nah ini ya, mau panjang segini juga numbuh teman-teman ya. Yang penting prosedurnya teman-teman harus tepat ya itu ya. Nah ini setelah ini di cincin ya, ini di sekelilingannya, sekeliling atas dan bawah ya, udah beres. Ini kira-kira kita udah nembus ke bagian kerasnya ya. Nah ini kita kupas aja, kita kupasnya bagian kulitnya, dan kita pakai kuku aja nggak apa-apa ya, di kupas ya, dibuang kulitnya sampai bersih teman-teman ya ini ya. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, tombol merahnya. Ini harus sampai bersih teman-teman. Ini kalaupun misalnya ini masih ketat ya, ataupun masih nempel, ini harus dipotong lagi ya. Jadi jangan sampai sobek ke bagian bawahnya ya, yang tidak kita, yang harus dijaga ya, ini jangan sampai sobek ya. Bagian apa namanya, kulit yang ini ya, yang bawah dan yang atas ini jangan sampai sobek. Nah ini kita kupas ya. Ini harus bersih teman-teman ya, macam ini. Ini kayaknya kurang dekat teman-teman ya. Oke, saya mau pindahin dulu kamera ya, biar dekat ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah saya perdekat ya. Dan mohon maaf ya, ini posisi saya ini berada di pinggir-pinggiran padi teman-teman ya, jadi agak gemuruh nih suaranya, ada suara desa. Ini saya mau tutup ya pakai ini, pakai daun ya, supaya jelas kelihatan ini bekasan ini sayatan pisau ya, bekas sayatan pisau ini. Nah ini ya, supaya lebih jelas. Ini sampai bersih ya, kambiun yang bagian yang dalamnya itu harus bersih ya teman-teman ya. Dan kita harus crop lagi ya. Nah ini ya. Jadi untuk mengupas kulit sawo ini kadang-kadang kita ini tidak bersih ya, banyak yang tertinggal. Ini harus bersih ya teman-teman ya. Nah macam ini ya, ini udah bersih ya, udah bersih ini macam ini ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya, untuk pengupasan kulit sawo ini untuk dicangkok ini ya. Jadi ini apa namanya, tidak ada aturan khusus ya, ini harus panjangnya harus berapa senti misalnya, tidak ya, tidak ada aturan khusus ya teman-teman ya. Sesuai apa namanya pengalaman yang sudah saya alami, sekali lagi teman-teman ya, ini bebas ya untuk jaraknya ini ya. Hanya kita untuk membandingkan masa ini misalnya pohon sebesar ini harus memanjang ya, harus panjang sekali, ini kan tidak etis kelihatannya ya. Jadi kita harus sesuaikan, misalnya kalau pohonnya segede ini, tentu ini harus agak panjang sedikit ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan saja dengan gedenya pohon ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, ini udah selesai dikupas ya, udah bersih macam ini. Nah ini untuk apa namanya, aturan saya yang sudah saya alami berkali-kali untuk mencangkok sawo ini teman-teman ya. Ada aturan khusus teman-teman ya, jadi jangan mendadak ataupun jangan didadak ya, sekarang dikupas, sekarang dikasih tanah misalnya, dibungkus, itu jangan ya teman-teman ya. Ini saya punya aturan khusus, ini 24 jam ini harus dibiarkan dulu teman-teman ya. Jadi ini harus besok kita kasih tanahnya ya. Nah ini teman-teman semua ya, sekali lagi saya katakan sama teman-teman ya, jangan sampai disekat, kita tonton terus videonya sampai tuntas besok atau bagaimana ya perkembangannya ataupun cara pembungkusannya ini, supaya bisa numbuh sampai bagus teman-teman ya ini. Nah ini teman-teman semua ya, yang bisa saya sampaikan ya.
kita tunggu besok ya untuk apa namanya pembungkusan dengan tanahnya ya. Oke teman-teman semua ya, ini udah 24 jam ya lamanya. Kemarin siang jam 12 saya mengupas apa namanya kulit ini ya, dan sekarang pun hari ini ya jam 12 tepat ya, jadi pas sekali 24 jam lamanya ya. Ini maksudnya untuk supaya bekas sayatan ini supaya kering teman-teman ya. Jadi apa namanya kambiunnya yang sudah dikupas ini dan getahnya juga udah kering ya. Ini udah kelihatan udah sangat kering, udah cukup ya teman-teman ya. Kita sekarang untuk membungkusnya menggunakan tanah ya. Nah kenapa ya teman-teman ya ini harus dikeringkan dulu sampai 24 jam ya. Ini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami teman-teman ya, berbeda ya dengan apa namanya mencangkok dadakan pohon sawo ini dengan mencangkok dikeringkan dulu ya macam ini ya selama 24 jam. Ini sangatlah perbedaannya sangat jauh sekali teman-teman ya. Ini untuk apa menghindari apa namanya penjamuran nantinya ya, karena getah yang menyebar ya ke daerah sini kan. Kalau kulit sawo lain lagi dengan kulit lain ya, jadi getahnya itu cukup kental ya teman-teman ya, dan cukup banyak juga getahnya ya. Oke teman-teman semua ya, sekarang kita sama-sama saksikan bagaimana ataupun tanah seperti apa yang harus kita pakai ya untuk mencangkok batang pohon sawo ini. Dan saksikan terus videonya sampai tuntas, jangan disekat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita mencari tanah yang bagus yang biasa saya pakai ini teman-teman ya. Oke, dan seperti biasa teman-teman ya, saya suka memakai tanah ya. Nah ini saya suka menggunakan tanah sawah teman-teman ya. Tanah sawah ini cukuplah apa namanya mudah diambilnya, dan juga untuk unsur haranya ataupun unsur tanahnya itu sudah benar-benar sudah di apa namanya sudah di modif ya sama petani-petani sawah ya. Jadi udah cukup bagus kalau kita menggunakan tanah sawah ya. Nah oke teman-teman, macam ini ya, kita ngambil tanah sawah semacam ini. Kita ambil yang agak kering aja teman-teman ya, semacam ini, macam ini ya, tanah sawah. Dan ini nanti ada campurannya teman-teman dengan tanah biasa ya, tanah lempung ataupun tanah apa ya. Dan kita ambil ini ya, apa namanya, daun macam ini teman-teman ya, daun. Dan kita harus mengambil juga tanah lain ya teman-teman. Di sini saya mencari tanah yang tanah hitam aja lah, tanah merah juga boleh ya. Ini untuk campurannya ya. Di ini saya ngambil tanah yang agak gembur nih, kayak ini ya teman-teman ya. Ini tanah hitam nih, yang dekat dapuran pohon pisang ini teman-teman ya. Oke, kita galok ya, kita aduk sini ya, tanah yang tadi ya. Jadi ini campuran tanah sawah dengan tanah, bentar ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah campuran tanah sawah dengan tanah hitam ya, tanah biasa ini. Kenapa ini dicampur ya? Jadi supaya agak gembur ya. Kalau tanah sawah kan lengket teman-teman ya, terlalu lengket. Jadi kalaupun dikeringkan ya, kalau tanah sawah nantinya akan benar-benar menggumpal teman-teman ya. Jadi kalau dicampur dengan yang gembur macam ini ya, ini nanti akan menghasilkan tanah yang bagus. Ini harus terusnya diaduk ya teman-teman ya.
kita pakai daun ya. Ini daun apa aja lah, yang penting mah ada alas di sini ya. Dan di sini teman-teman ya, kalau sudah begini, kalau sudah campur begini teman-teman ya, ini saya suka menggunakan perangsang ya teman-teman ya. Ini untuk perangsang ya, untuk campuran perangsangnya sedikit aja ya teman-teman ya. Boleh teman-teman ya, mau pakai perangsang apapun teman-teman silahkan ya. Di sini saya menggunakan perangsang macam ini teman-teman ya. Ini teman-teman udah tahu nih. Ini nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Yang penting untuk menghindari jamur dan binatang-binatang lain lah yang nantinya akan diam di tanah ini ya. Dan juga ini untuk perangsang yang cukup bagus ya, tempat yang barusan ya. Kita diaduk lagi macam ini, ini harus rata ya teman-teman. Jadi sampai terasa lengket aja ya ini mengadukannya. Ini dijamin teman-teman ya, kalaupun teman-teman bisa mencekik pohon sawo yang kayak ini ya, kayak saya praktekkan sekarang, dijamin ya ini akan benar-benar akan berhasil ya, akan berhasil dan akan numbuh dengan baik. Nah ini ya, ini udah lengket ya kelihatannya. Nah ini udah macam ini teman-teman ya, ini cukup baik ini ya. Sekali lagi ya, ini tanah ini yang digunakan, yang saya gunakan ini adalah tanah sawah ya. Kenapa saya ngambil tanah sawah tadi ya, sudah saya katakan. Jadi tanah sawah karena untuk mengambil tanah yang sudah benar-benar stabil ya, unsur haranya itu udah benar-benar stabil kalau tanah sawah ya, karena tiap musim terus-terusan diolah ya sama para petani itu, dan sudah benar-benar ya sudah bersahabat dengan matahari juga ya tanahnya. Dan ini dicampur juga dengan tanah hitam ya, yang saya ngambil tadi dari dapuran pohon pisang ini ya. Dan ini diaduk-aduk semacam ini, dan dikasih juga perangsang ya, digalau dengan apa namanya, diaduk dengan tanah ini ya. Ini perangsang sekali lagi ya yang saya gunakan untuk perangsang tanahnya, ini yang saya pakai ya. Jadi saya di sini, saya penggunaan perangsang ini tidak digunakan langsung ke pohonnya ya. Jadi saya aduk di tanah ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini udah siap dipakai ya. Kita langsung aja saksikan ya, seperti apa, seperti bagaimana ya. Oke teman-teman semua ya, ini kita udah di hadapan pohon sawo ya, yang kemarin sudah dibuang ya kulitnya. Nah ini teman-teman ya, nah ini tadi ya racikan tanahnya sudah jadi ya, siap pakai. Sekarang ini di sini teman-teman ya, pohon sawo ini yang sudah dikeringkan ya, yang kemarin jadi kupasnya ini. Sebelum kita kasih tanah ini teman-teman ya, pohon ini kita kasih perangsang dulu di sini ya. Kalau tadi kita menggunakan perangsangnya perangsang kimia ya, yang dari tanahnya yang dicampur ke tanah. Yang ini kita kasih perangsang seperti biasa ya, yang rekan-rekan kita pakai teman-teman ya, yaitu saya menggunakan perangsangnya yaitu dengan bawang merah ya teman-teman ya. Ini saya bawang merah sudah disiapkan ya. Oke, macam ini ya. Nah, ini ya macam ini teman-teman ya. Ini bawang merah sudah saya siapkan, dan kalaupun teman-teman ada ya, ini bawang merahnya pakai bawang merah yang gede teman-teman ya. Ini saya menggunakan bawang merah yang kecil teman-teman, karena ada lagi ya. Nah, ini setelah bawang merahnya udah dibuang ya, kulitnya yang kotornya, kulit yang kerasnya, kemudian kita kupas ya, seperti ini teman-teman ya. Kita kupas seperti ini. Setelah dikupas teman-teman, ini kita gosok aja ke sini, ke daerah yang sudah kita lukain kemarin ya. Nah ini ya, ini sampai ini aja teman-teman, sampai basah ya di sini ya. Ini yang terpenting ini bagian ujung kulitnya ya,
bagian ujung kulit ini, yang bawah dengan yang atas ya, ini harus benar-benar dikasih perangsangnya ya. Ini harus basah ya, ini harus basah. Oke, macam ini ya teman-teman ya, udah kelihatan bagus ya basahnya nih. Nah, kalaupun udah semacam ini teman-teman ya, udah selesai dikasih perangsang ya, menggunakan tadi bawang merah ini ya. Nah, ini bawang merah biasa teman-teman ya, bawang merah dapur ini yang biasa digunakan masak ya sama ibu-ibu atau sama kita di dapur. Nah, ini setelah ini dikasih perangsang pakai bawang merah tadi ya, ini dikeringkan dulu ya biar benar-benar kering ini teman-teman ya. Si bawangnya jangan dulu dipasang apa namanya tanah ya, karena percuma kalaupun misalnya ini masih basah langsung dikasih tanah ya, ini akan pindah ataupun akan hilang ya zat apa namanya cairan bawang merah ini pindah ke tanah dan akan diserap juga sama tanah ya. Ini maksudnya sekarang supaya diserap dulu sama batang ini ya, yang kemarin sudah kita lukai, dan di sini udah apa namanya supaya ada rangsangan ya untuk supaya cepat keluar akarnya. Oke teman-teman ya, ini kita siapkan juga ini tadi ya apa namanya tanah yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah dicampur tadi ya. Ini semacam ini, kita ini ambil ya, kira-kira ini sebesar begini juga cukup teman-teman ya, jadi nggak usah besar-besar, sebesar ini ya. Oke, sebesar ini cukup ya. Ini harus benar-benar digumpalkan lagi teman-teman, ini tanahnya ya. Dan tanah ini kita langsung dibungkuskan aja nih, dibalutkan ya ke daerah yang sudah kita kupas kemarin ya. Dan ini dikepal-kepal ya sampai terasa ataupun membentuk dengan yang bagus ya. Nah, seperti ini ya, supaya benar-benar membentuk dengan bentukan cangkokan yang keren ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini udah beres ya, kita remas-remas ya macam ini. Udah beres, kita langsung tutup ya ataupun bungkus pakai plastik, dan kita siapkan juga ya. Kita udah disiapin ini tadi plastik ya yang macam ini plastik biasa ya, plastik kantong kresek biasa. Ini saya potong ya seperti ini, dan pakai talinya juga pakai tali rapia ya. Ya, kita bungkus ya. Cara membungkusnya cukuplah mudah teman-teman ya, ini dibungkus saja semacam ini ya, dan kita ikat dulu ya. Nah, ini kekecilan nih tadi ya, memotong plastiknya kekecilan. Ya, kita ikat di sini bagian bawahnya dulu ya teman-teman, biar kuat aja ini ya pengikatannya, jadi jangan sampai copot ya. Tinggal sebelah atasnya ya. Dan selain plastik juga bisa dengan bahan lain ya, ataupun dengan sabut kelapa ataupun dengan apa ya. Cuman kalaupun menggunakan plastik jadi kita kelihatannya kalaupun akarnya udah numbuh ya. Nah, ini bolehlah dikasih di tengah lagi ya biar keren kelihatannya, karena tadi plastiknya kekecilan jadi ya takut terbuka. Kasih di tengah juga boleh gitu, seperti ini teman-teman ya.
Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman kalau udah begini ya, udah selesai ini ya, kita kasih lubang aja ya bagian atasnya di sini, yang kecil aja lubang ya. Karena kalaupun kita ada hujan ini bisa masuk air ke sini ya. Dan sebelah bawahnya di sini kasih juga lubang ya, kecil aja, asal ditusuk aja ya kalau sebelah bawahnya. Kalau di atasnya supaya terbuka macam ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini untuk pemberian lubang ya semacam ini teman-teman, jadi harus terbuka bagian atasnya ya. Walaupun ada air hujan jadi harus bisa masuk ke sini ya, daerah sini. Terus yang bawahnya sekali lagi ya, ini cukup ditusuk aja ya, jadi jangan sampai tergenang ya air di dalam. Nah itu teman-teman ya, cara penyangkokan yang tidak mungkin gagal ya. Ini akan benar-benar akan numbuh dengan baik ya. Nah ini biasanya teman-teman ya, kalau udah cangkokan macam ini biasanya ini 1 bulan ya. Ini 1 bulan udah numbuh akar ya, biasanya begitu ya. Dan juga teman-teman ya, sekarang bagaimana cara perawatannya kalaupun musim kemarau ya. Kalaupun musim kemarau, jadi teman-teman harus mengetahui juga bagaimana cara perawatannya ya. Oke teman-teman ya, kalaupun misalnya musim kemarau tidak hujan, itu cangkokan harus kita jaga ya kelembabannya menggunakan air ya. Ini aqua yang macam ini kita bolongin bagian tutup ininya ya, tutupnya. Nantinya biar bisa disemprotkan air ke daerah yang tadi kita bolongi ya. Nah, ini kasih air dulu ya, ini dimasukin air dulu ya. Saya mau ngambil air dulu ya, bentar. Nah teman-teman ya, ini saya udah pengambilan airnya udah beres ya. Ini air sawah yang dipakai ya. Ini bebas ya teman-teman, untuk air ya, air apa saja juga bebas ya, terserah kalian. Sebelumnya ya, ini sebelum kita menyemprotkan apa namanya cangkokannya, kita lihat dulu ya bukti-bukti yang sudah saya cangkok ya di pohon sawo ini. Jadi teman-teman harus paham ya, ini usia 1,5 bulan ya. Sudah saya punya bukti-bukti ya di sini ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang barusan kita tanam ya. Bentar ya. Nah sekali lagi teman-teman ya, ini yang barusan ya, yang kita buat barusan ya, ini. Dan saya pun mempunyai bukti yang ini usia 1,5 bulan teman-teman ya, dengan cara dan metode yang sama ya, semacam ini. Ini udah berakar, cuman ini belum waktunya kita ambil ya cangkokan ini. Dan kita saksikan terus videonya kapan kita pengambilan pohon sawo ini ya, ataupun cangkokan ini yang seharusnya kita ambil ya. Dan ini pun udah berakar ya, sama ya. Ini cukup banyak ya, ini 1 pohon ini saya cangkok nih. Dan ini juga ada nih 1 yang besar ya. Nah macam ini ya teman-teman ya. Ini juga udah keluar akarnya nih macam ini ya. Dan ke atas sedikit ya. Di sini ada 3 lagi nih cangkokan nah, macam ini ya. Ini kayaknya ini gagal nih 1 nih. Pohonnya ini kekeringan nih kayaknya nih ya. Ini udah keluar ya, udah numbuh akarnya, udah bagus yang ini ya. Dan ini juga nih udah ada akarnya nih, cuman masih dalam. Dan ke atas sedikit di sini ada lagi ya teman-teman. Ini ya, bisa teman-teman lihat ini ya. Dan sebelah sininya yang tadi, ini juga nih udah bagus ya kelihatannya. Akarnya ini udah bagus sekali nih ya. Dan bagaimana ya cara perawatannya ini supaya ini terawat ataupun lembab terus-terusan ya. Nah ini kita tadi aqua sudah kita siapkan ya teman-teman ya. Dan caranya dengan diberi air ya. Tadi udah dibolongin ya bagian-bagian atasnya. Kita kasih aja dikit gitu ya. Air biar masuk ya ke dalam. Ya, cuman ya teman-teman ya. Dan ini juga nih yang gede ya, yang ini ya. Caranya di gini aja ya, dimasukin ke lubangnya ya teman-teman ya, disemprot ke lubangnya biar masuk aja ya, biar masuk air ke dalam supaya lembab ke dalamnya itu ya, supaya basah.
Dan ini yang tadi teman-teman ya, yang kita bikin tadi, kita kasih aja ini. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan video kali ini soal penyongkokan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi saya katakan ya, kalaupun teman-teman ada yang tidak mengerti, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah semua akan saya jawab ya. Dan tolong di subscribe dulu ya, tombol merahnya, dan loncengnya dibunyikan untuk notifikasi ke HP kalian apabila saya update video yang terbaru. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekali lagi selamat berjumpa di video berikutnya, dan saksikan nanti ini kapan waktunya ya, ini dipanen ya yang cakokan ini ya. Jadi seperti apa akarnya, bentuk akarnya ya, dan kapan ini sekali lagi ya cakokan ini harus dipanen. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.